Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester pada mata kuliah Knowledge Management System dengan tema sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhananda Maulana Parinduri dengan NIM 41820110039. Nah, pada kesempatan kali ini, jenis knowledge management system yang saya pilih adalah knowledge system. Knowledge system atau sistem pengetahuan adalah jenis KMS yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, membagikan pengetahuan yang spesifik dalam suatu domain tertentu. Kenapa sih saya pilih knowledge management system? Kenapa sih saya pilih knowledge system? Yang pertama, alasan pertama adalah struktur data. Sistem knowledge system memungkinkan universitas untuk mengorganisasi data terkait kendala mahasiswa dengan baik. Mereka dapat membuat kategori dan tag yang sesuai dengan jenis masalah dan topik tertentu seperti kendala akademik, administrasi, jadwal percataan, dan lain-lain. Dengan struktur data yang terorganisir dengan baik, mahasiswa dapat dengan mudah menavigasi dan mencari informasi yang relevan. Yang kedua yaitu penyimpanan dan pencarian. Knowledge system memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur. Data dapat disimpan dalam bentuk artikel, panduan, FAQ, atau format lainnya. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan mesin pencarian yang canggih, sehingga mahasiswa dapat dengan cepat menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu adalah kolaborasi. Sistem knowledge system juga memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Mahasiswa dapat memberikan masukan atau saran terkait penyelesaian kendala yang mereka alami. Sedangkan dosen dan staf administrasi dapat memberikan pembaruan atau perubahan pada informasi yang disimpan di dalam basis pengetahuan. Hal ini memungkinkan pembaruan peningkatan konten berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu alasannya yaitu aksesibilitas. Knowledge system dapat diakses secara online melalui aplikasi atau platform web. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Mereka dapat mencari solusi untuk masalah mereka, melihat panduan, dan mendapatkan informasi terkait tanpa harus menghubungi pihak berwenang. Nah, selanjutnya di sini ada user dan apa sih fitur-fitur yang mereka bisa akses? Yang pertama di sini usernya itu adalah mahasiswa. Fitur yang bisa diakses yang pertama adalah untuk melihat panduan akademik. Nah, di sini selanjutnya yaitu user bisa mengakses informasi kuliah seperti jadwal kuliah, lokasi kuliah, dan pengajarnya siapa. Lalu selanjutnya bisa lapor kendala akademik. Seandainya mahasiswa mempunyai kendala, mahasiswa bisa melapor pada knowledge management system yang telah disediakan. Lalu selanjutnya selain lapor kendala akademik, mahasiswa juga bisa lapor kendala administrasi, dan yang selanjutnya yaitu mahasiswa bisa mengakses FAQ atau Frequently Asked Question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Untuk user selanjutnya itu ada dosen. Di sini dosen bisa mengakses yaitu share materi seperti tugas, bahan ajar, dan materi. Selanjutnya yaitu bisa sampaikan pengumuman dan informasi. Lalu dosen juga bisa menanggapi pertanyaan atau permasalahan. Selanjutnya, dosen juga bisa melihat riwayat kendala dari akademik apa yang dialami oleh mahasiswanya. Selanjutnya, dosen juga bisa menyediakan panduan penilaian untuk para mahasiswanya. User selanjutnya atau aktor selanjutnya yaitu ada staf administrasi. Di sini staf administrasi bisa memperbarui info seperti jadwal kuliah dan lain-lain, menyediakan panduan administrasi, verifikasi perubahan data mahasiswa, menangani masalah sistem administrasi, dan melihat riwayat kendala administrasi. Nah, user yang terakhir yaitu adalah administrator sistemnya. Di sini administrator sistem memilih hak untuk mengelola hak akses bagi para penggunanya.
seperti hak akses dosen, hak akses staf administrasi, dan hak akses mahasiswanya sendiri. Lalu di sini administrator sistem juga bisa mengamankan data dalam sistem, pemeliharaan dan pembaruan secara rutin, memantau kinerja sistem, dan administrasi sistem dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus artikel dan juga panduan. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart aplikasi. Nah, berikut adalah flow yang menggambarkan flow mahasiswa ketika dia sedang mengakses aplikasi ini. Yang pertama, di sini ada login. Di sini mahasiswa masuk menggunakan akun mahasiswanya. Lalu selanjutnya itu beralih ke beranda untuk melihat pengumuman terkini, artikel populer, dan menu navigasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencari informasi menggunakan fitur pencarian untuk mencari informasi terkait jadwal kuliah, persyaratan kuliah, ataupun topik akademik lainnya. Lalu selanjutnya ada menu lihat panduan untuk menelusuri atau melihat panduan akademik, tutorial, atau frequently asked question atau FAQ yang relevan. Lalu di sini bisa mahasiswa dapat melaporkan kendala jika mengalami kendala akademik atau administrasi. Menggunakan fitur melaporkan kendala untuk mengirim masalah dengan menyertakan detail dan kategori masalahnya. Selanjutnya yaitu mahasiswa dapat memperoleh solusi. Memperoleh solusi itu menunggu respon atau pembaruan terkait kendala yang dilaporkan. Memperoleh solusi atau informasi terkait melalui notifikasi atau melalui penelusuran mandiri pada aplikasinya. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa memberikan masukan atau saran terkait pengalaman, peningkatan sistem, atau pertanyaan yang belum terjawab. Selanjutnya yaitu jika sudah selesai, mahasiswa bisa log out dari aplikasi setelah selesai menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini ada flow aplikasi dari segi dosen. Nah, pada dosen bisa masuk login melalui akun dosen. Lalu selanjutnya masuk ke beranda untuk melihat daftar pengumuman terkini dari artikel populer serta menu navigasi. Selanjutnya dosen juga bisa mengelola informasi, yaitu memperbarui atau menghapus informasi mengenai jadwal kuliah, perubahan pengajar, ataupun pengumuman penting lainnya. Selanjutnya dosen juga bisa upload materi, mengunggah materi kuliah, tugas, bahan ajar ke dalam sistemnya. Selanjutnya, dosen bisa menanggapi pertanyaan atau masalah yang dilaporkan oleh mahasiswa terkait materi kuliah ataupun juga tugas. Memberikan jawaban atau solusi melalui fitur komentar atau pesan internal langsung direct ke mahasiswanya. Selanjutnya di sini ada lihat riwayat kendala. Di sini dosen juga bisa melihat riwayat kendala akademik yang dilaporkan oleh mahasiswa dan memeriksa status penyelesaiannya. Lalu selanjutnya jika sudah selesai, dosen bisa log out dari aplikasi setelah selesai menggunakan. Baik, selanjutnya di sini data-data atau input data yang perlu dibutuhkan dalam aplikasi itu apa aja sih? Yang pertama, dari mahasiswa, kita membutuhkan data yaitu nama lengkap dari mahasiswanya sendiri, NIM atau nomor induk mahasiswanya, program studi atau jurusannya, kontak mahasiswa berupa email, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu kita juga membutuhkan data pribadi mahasiswa seperti alamat, tanggal lahir, dan informasi identitas lainnya. Selanjutnya dari segi akademik, kita memerlukan data seperti informasi jadwal kuliah, termasuk juga mata kuliah dan lokasinya, daftar pengajar, dan informasi kontak para pengajarnya. Lalu selanjutnya yaitu ada materi kuliah, tugas, bahan ajar, dan sumber daya pendukung lainnya. Dari segi administrasi, kita membutuhkan data yaitu prosedur administrasi seperti pembayaran, pengajuan cuti, pengisian formulir, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita juga butuh kartu identitas, foto, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kita membutuhkan informasi kontak staf administrasi terkait seperti petugas registrasi, petugas keuangan, ataupun petugas akademik. Nah, selanjutnya di sini adalah output atau laporan yang ditampilkan dalam aplikasi itu ada apa aja sih? Yang pertama di sini ada laporan kendala mahasiswa. Laporan kendala mahasiswa ini jumlah total kendala yang dilaporkan berdasarkan kategori, bisa akademik, administrasi, teknis, dan lain-lainnya. Nah,
Di sini juga bisa disortir dalam waktu tertentu, misalnya dalam periode per 6 bulan atau per 1 tahun. Lalu di sini pada laporan kendala mahasiswa, yaitu yang ditunjukkan adalah jumlah kendala yang telah diselesaikan atau yang masih dalam proses penyelesaian, rata-rata waktu penyelesaian kendala berdasarkan kategorinya, dan statistik tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penyelesaian kendala. Nah, output atau laporan selanjutnya dalam KMS ini adalah yaitu grafik kendala terbanyak. Di sini kita bisa melihat grafik batang atau grafik pie menunjukkan persentase kendala berdasarkan kategori, berdasarkan akademik, administrasi, teknis, dan lain-lain. Lalu di sini juga kita bisa menunjukkan 10 kendala terbanyak yang dilaporkan oleh mahasiswa. Nah, yang terakhir yaitu laporan penggunaan KMS-nya. Di sini kita bisa melihat jumlah pengguna aktif seperti mahasiswa, dosen, staf administrasi dalam periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat statistik penggunaan aplikasi seperti frekuensi masuk ke sistemnya, waktu rata-rata yang dihabiskan dalam aplikasi ini, dan aktivitas yang paling sering dilakukan di aplikasi ini tuh ngapain aja sih. Nah, lanjut ke fitur-fitur unggulan yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah search engine yang cepat dan akurat. Di sini mesin pencarian atau search engine yang kuat dan cerdas untuk memungkinkan kita dengan mudah menemukan informasi yang relevan dengan memasukkan kata kunci atau menggunakan filter. Jadi kita nggak perlu lama-lama mengetik ini, mencari ini, kita langsung bisa dapat apa yang mau kita cari. Selanjutnya yaitu ada panduan interaktif. Panduan interaktif ini menyediakan panduan interaktif yang kaya dengan konten multimedia seperti video, audio, atau gambar untuk membantu mahasiswa memahami materi secara lebih baik. Selanjutnya ada forum diskusi. Yang forum diskusi ini membuat mahasiswa dapat berinteraksi antara sesama mahasiswa atau dengan dosen untuk berbagi pengetahuan, bertanya, atau mendiskusikan topik seputar akademik. Selanjutnya di sini ada statistik kendala. Statistik kendala ini menampilkan statistik yang jenis kendala yang paling umum dilaporkan oleh mahasiswa serta respon atau penyelesaian yang telah dilakukan. Hal ini dapat membantu universitas dalam mengidentifikasi masalah yang sering muncul dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat atau mencari solusinya. Fitur unggulan yang harus ada dalam aplikasi ini selanjutnya itu adalah live chat atau chatbot. Nah, dengan adanya live chat atau chatbot ini dapat membantu mahasiswa dengan pertanyaan umum atau memberikan bantuan langsung dalam menjawab pertanyaan ataupun menyelesaikan masalah. Ya, sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan berkenan di hati para teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.